Jadi hasil timbangan lo hari ini, body composition lo, kita start dari weight. Oke. Weight lo di 87,9 sebelum olahraga. Setelah kita olahraga di 87,4. Oke, ada penurunan 0,5 setelah olahraga. Oke. Terus body fat lo di 31,1 turun ke 30,7. Oke. Nah, untuk body fat di angka segini itu over. Idealnya kita 25% ke bawah. Oh, jadi emang standarnya itu 25? Iya, 25% ke bawah. Bagusnya lagi 20% ke bawah. Cuma untuk program kita sekarang ini, kita realistis aja dulu target. Betul. Dari 30 kita turun ke 25 dulu. Karena itu banyak hell week di situ pasti. Ya kan? Karena challenge-nya dari diri sendiri. Airnya sudah juga cukup, 50 untuk hitung air, berat badan mungkin 20 aja untuk seharinya. Oke. Berat badan dibagi 20. Jadi misalkan kalau 87 liter. Oke. 87 bagi ya anggaplah 90 bagi 2 sekitar 45, jadi 4,5 liter sehari. Ya, physical rating di angka 3. Nah, 3 itu massa ototnya besar, tapi fatnya juga besar. Nah, jadi physical rating itu pantesan gua kelihatan gede banget. Ya, rasio antara massa otot sama massa lemak. Nah, jadi di sini kan terlihat dari yang bilang 90 ke 60. Berarti kan udah 70% ke atas tuh otot semua. Oke, otot semua, ya kan? Otot semua. Wow. Otot semua. Oh, jadi gitu ya? Iya. Cuma ada kunci waktu itu. Nggak berarti orang kurus physical ratingnya juga bagus. Ini kita, sorry ya kalau agak sedikit body shaming, bukan maksud itu. Tapi ini perbandingannya ya. Dan menurut data. Oke. Kalau misalnya orang yang kayak powerlifter kan gede-gede badannya, ya pasti physical ratingnya juga belum tentu bagus, belum tentu jelek. Tergantung dari rasio otot dan lemaknya itu sendiri. Oke. Berarti harusnya physical rating tuh Kita target di 5, naik 2 poin. Target di 5. Jadi lebih lean muscle mass. Jadi program kita ini sebenarnya tujuannya untuk merubah dan memperbaiki apa yang belum baik dari data yang kita punya hari ini. secara body fat, terus habis itu massa ototnya. Ya, makanya nanti kita kalau massa otot tuh mesti turun atau mesti naik dong? Harus Oh, naik dong. jadi gue di 60 nih. Nih kan di 57,4. 57,4. Target gue di 60. Jadi kita naik per kilo. Nah, itu caranya ya makan. Karena 70% tuh makan, sisanya olahraga dan tidur. Lanjut ya, kita masuk ke namanya resting metabolic rate. Ini artinya itu kalori kebutuhan kalori hariannya Kak Albert. Dengan kondisi badan yang sekarang itu di 1750. Oke, berarti sekitar 1800 harian. Nah, orang itu untuk turun berat badan itu defisit kalori seperti yang Kak Albert lakuin kemarin tuh. Itu pasti defisit kalori. Ya. Nah, sekarang defisit kalorinya itu kita atur dari meal plan yang kita kasih. Oke. Nah, turun pelan-pelan dan asupan kalorinya benar. Sampai situ dulu. Kenapa? Karena banyak orang nih misalkan turunin kalori terus makannya tapi masih belum benar. Makannya masih belum benar. Jadi ibaratnya cuma udah deh, misalkan pagi ini gua makan nasi padang nih, lu makannya oatmeal, ya. Anggaplah kalorinya sama-sama 300, anggaplah ya misalkan. Betul. Tapi pasti dong penyerapan di badan gue nasi padang lo oatmeal pasti beda dong. Kandungan nutrisinya juga beda, kayak gitu kan. Nasi padang itu kan sebenarnya kan enak banget ya. Enak banget. Parah gitu. Cuma kan ya. Tapi pertanyaannya, boleh nggak lo makan nasi padang? Nah, harusnya gue yang nanya tuh. Harusnya gue boleh nggak makan? Boleh nggak? Gue nggak ngelarang. Betul. Karena itu ini ya kehendak keputusan masing-masing ya. Gue nggak ngelarang. Orang. Tapi mindful. Maksudnya gini. Pasti challenge terberat adalah lu susah banget nih dari misalkan lu makan nasi padang dengan porsi lu nasi lauknya ABC gitu ya. Nah sekarang nasinya mungkin lu setengah atau nasi bode rumah misalkan tapi lauknya apa? Ayam bakar 2 dada, nggak masalah. Karena kita ngincer proteinnya dari situ. Setidaknya lu nggak terlalu kaget lah lidah lu.
Iya, tapi itu harus jadi habit kan. Harus jadi habit. Jadi itu nge-build habit pelan-pelan dulu. Kita sebut itu long term healthy lifestyle, realistic diet, karena kita kan tujuannya bukan menjadi atlet juga kan. Betul. Jadi gue pengen merubah pola hidup lu pelan-pelan. Kita ngebantu merubah pola hidup lu pelan-pelan dengan makanan seperti itu. Karena kita tahu lah, maksudnya nggak semudah itu untuk cari makanan yang sehat. Iya, betul. Cari makanan yang dan di Betul, sini kan betul. ya kita ini Jakarta lah, lebih pricey kan untuk makanan yang sehat ya. Kenapa kalau udah pas Jakarta langsung kayak bahasa Inggris gitu ya? Ini kan South Jacksel ya? South Jacksel. Oh, gue South Jacksel lagi. Hmm. Kadang santai sama. Betul, iya. Karena kan nggak pernah never. Nggak pernah never. Dan Selalu always. Kita masuk ke metabolic rate. Oke, metabolic rate ini Idealnya berapa? Kan di situ terhitungnya berapa tuh? 54. Oke. Ini udah jadi yang Itu usia. usia. Oh itu usia ya. Jadi lu udah 20 tahun lebih tua nih biasanya. Nah, ini idealnya ya lebih muda atau seumuran sama umur lo. Iya dong harus. Iya. Ya. Makanya lu sering capek, lu sering kayak lu Parah, nggak parah, perform parah. ya, karena badan lu perform lah kayak umur 54. Ya. Oke, gue harus ngomong karena emang dengan badan gue yang kayak gini, gue jadi cepet capeknya nih, ngos-ngosan. Terus abis itu malah suara gue jadi gampang serak. Oke, next nih yang paling penting nih, salah satu yang paling penting juga namanya visceral fat. Visceral fat Visceral sama apa? Oke, visceral fat sama body fat itu dua hal yang berbeda. Kalau body fat itu under skin fat yang kita akan bakar pada saat kita olahraga. Jadi orang bilang fat burning itu under skin fat. Artinya Itu body fat, which is itu. nyebabin maaf ya, amit-amit, Jangan. jantung, kolesterol, Ya. asam urat, kayak gitu-gitu. Nah ini di angka, lo udah di angka 15. Idealnya berapa? Oke, idealnya itu di bawah 10. Di bawah 10, lo 15. Oke, jadi ini udah emang lo harus mulai sih. Nah setelah latihan, visceral fat itu turun 1 poin. Ini bagus banget. Karena nurunin, jujur ya, gue gak bohong, ini susah. Lebih susah daripada body fat sebenarnya. Oh gitu, karena udah dalam organ tubuh lo. Dari ini harus tuh kayak from the inside. Insara. Kayak iklan gitu. Satu lagi, kita kan tadi udah ngelakuin Tes. Ya. body measurement sama body composition. Nah, kalau body measurement ini hasilnya itu boleh kita lihat di sini ya. Iya. Oke, sama di sini ada namanya itu waist hip ratio. Itu di angka 0,97. Yang dimana lo laki-laki kalau di atas 80, satuannya 80 nih cm, itu at risk. Khusus lingkar perut lo udah mulai masuk ke beresiko. Iya betul. Ya, jadi sesuai sama hasil si body composition lo tadi pertimbangan. Ya, jadi Berarti kalau 97 emang udah parah banget ya guys. Oke, tapi bersama dengan level up exercise, saya pasti bisa. Bisa. Exercise. Wah, sekarang masuk ke hadiah. Nanti programnya ada PR, Kak. Ada home workout di rumah. Oh, jadi ya. gue kasih PR. Kasih PR dong. Kasih PR. Ya, tadi kan udah di konten kerjaannya. Tadi kan udah konten. Kalau PR Tapi tetap harus ada PR. ada PR dong. Oke. Ya. Jadi PR-nya itu, ini ada beberapa alat-alat ya kita sediakan dari Coronation. Yeay! Wah, gila. Ya. Jadi ini Terima kasih banyak Coronation. PR-nya ada beberapa gerakan pakai alat-alat itu. Wow. Menuju Indonesia Sehat 2025. Terus juga ada ya nanti apparel juga. Ya. Terima kasih banyak. Jadi nanti PR kita provide alat-alat yang udah ada. Kurang apa lagi? Dari niatnya aja ya. Jadi tinggal dari niatnya aja nih. Betul. Motivasi diri sendiri. Motivasi diri. Namanya slider. Oh, ini slider ya. Slider. Oke. Nice. Ada sarung tangan kiper? Enggak dong. Enggak. Bukan, ini border full dong ini. Bukan. Bukan. Buat Buat tangan. tangan, bukan ya? Glove. Masak. Oh, oke. Oh, buat ini ya? Ya. Ya, lifting Sama, gitu ya? ya. Ini ada power band. Ya. Oke. Tadi udah dilihat ya keseruan bareng sama Kak Albert ya. Terima kasih. Kita ada fit test, body measurement, body composition, semuanya untuk kita mulai program ke depannya. So, stay tune, ya Kak. Stay tune. Terima kasih banyak sekali lagi buat level up exercise. Thank you juga buat Coronation tadi. Just want to follow. Yap. Ya. Ada di link di bawah ini. Alright. Ya. Thank you Kak Albert. Sama-sama. Sampai ketemu ya. Siap. Thank you. Bye-bye. Bye.